temanya begini. Lebih pantas mana mengikuti Muhammad atau mengikuti Yesus? Nah, itu gitu. Oke. Jadi intinya itu sebenarnya begini, menjadi Kristen adalah membuat dirimu semakin hari semakin serupa dan segambar dengan Yesus. Menjadi adalah membuat dirimu semakin hari semakin serupa dan segambar dengan Muhammad. Nah, masalahnya kalau orang mirip seperti Muhammad itu akan bahaya. Karena Muhammad di dalam Al-Quran itu dicontohkan sebagai orang yang berbuat salah dan berbuat dosa. Contoh. Sudah. Betul nggak kalau Muhammad di dalam Al-Quran berbuat salah dan berbuat dosa? Sudah nggak? Kalau sudah gantian. Selesaikan dulu. Nggak dijawab namanya. Udah selesaikan dulu, nanti saya jawab semua itu. Lanjut. Iya, sebelum Anda jawab, betul nggak Muhammad di dalam digambarkan sebagai seseorang yang berbuat salah dan berbuat dosa? Nggak ada itu. Contoh, saya kasih contoh. Ya. Di dalam surat Abasa, ayat yang pertama sampai yang keenam, di mana di situ ada seorang buta yang datang kepada Muhammad. Lalu Muhammad berwajah masam. Dia bermuka masam dan berwajah sepet. Tetapi jikalau para pembesar-pembesar Quraisy yang datang, yakni orang-orang yang kaya, maka Muhammad melayaninya. Nah, disitulah Muhammad kena tegur oleh Allah. Setuju? Nggak setuju. Nanti saya jelaskan itu. Nah, coba jelaskan. Aja setuju, main setuju aja. Nah, coba jelaskan. Oke. Nih ya. Surah Abasa. Tapi setelah saya jawab, saya bertanya balik. Boleh, silakan. Akri'ni wa 'allimni mimma 'allamakallah. Berikan aku pengetahuan tentang apa yang telah Allah ajarkan kepadamu. Faja'ala yunadihi wa yukarrirun nida. Dia berkali-kali memanggil Nabi. Berkali-kali. Wala yadri annahu mukbil ala ghairihi hatta karahiyatu fi wajhi Rasulillah. Liqat'i kalamihi. Karena dia berkali-kali memanggil Nabi dan memotong ucapan Nabi sampai menyebabkan wajah Rasulullah tidak ini ada dalilnya nih. Wa yukarrirun nida. Memanggil Nabi sampai menyebabkan wajah Nabi nggak enak kepada dia. Liqat'i kalamihi. Ini ya ada lafal liqat'i kalamihi. Mana tadi, guys? Karena dia memotong-motong pembicaraan Nabi, bukan karena dia adalah orang miskin, dia adalah orang kaya. Oh, bukan ya, saudaraku, bukan. Jadi jangan ngarang-ngarang cerita. Tampilkan. Putus-putus, Ustaz. Walaupun udah dipanggil gurunya Yusuf PE, tapi masih babak belur juga. Gak apa-apa. Nah, nih ya. Tadi, begini. Di dalam surat Abasa ayat yang pertama tadi, itu tidak ada ayat menyebutkan bahwa orang tersebut memotong-motong omongan Muhammad sampai membuat wajah Muhammad bermuka masam. Itu yang dibaca Ustadz Wafi, itu adalah pelintiran bukan Al-Quran. Ingat sekali lagi, itu tidak pernah ada di dalam Al-Quran. Seandainya itu benar bahwa Muhammad berwajah masam karena ada seorang buta yang motong-motong omongan Muhammad, pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membela Muhammad karena orang tersebut nggak punya tata krama di hadapan Nabi. Orang tersebut tidak punya sopan santun, tidak punya itikat yang baik di hadapan seorang Nabi. Pasti Allah akan membela Muhammad. Tetapi ayat Al-Quran berbunyi bahwa itu dikontrakan dengan seorang kaya. Makanya di ayat selanjutnya, akan tetapi jikalau pembesar-pembesar Quraisy yang datang kepadamu, maka engkau melayaninya. Makanya di dalam ayat tersebut dikatakan, dia Muhammad berwajah masam dan berpaling ketika seorang buta datang kepadanya. Ayat keempatnya, ayat ketiganya, tahukah kamu bahwa barangkali ia ingin membersihkan diri? Ini udah ada klarifikasinya. Nggak ada di sini dikatakan dia datang kepadamu untuk memotong omonganmu. Nggak ada. Di sini jelas loh. Tahukah kamu barangkali ia ingin membersihkan dirinya dari dosa. Atau ia ingin mendapatkan pengajaran. Lalu pengajaran itu memberi manfaat kepadanya.
Nah, ini aslinya, ini Al-Quran, bukan pelintiran yang dibacakan oleh Ustadz Wafi tadi. Lalu dikatakan di ayat 5-nya, adapun orang-orang yang merasa dirinya serba cukup, maksudnya adalah pembesar-pembesar Quraisy yang orang kaya, serba cukup punya duit, maka kamu melayaninya. Nah, ini sebenarnya Al-Quran ini membongkar sosok Muhammad yang membeda-bedakan orang. Kalau sama orang miskin, ibarat kata begini, sekarang banyak ustadz, banyak pendeta, pastor yang mata duitan. Kalau jamaahnya miskin, nggak punya duit, susah itu dihubungin. Nggak bakal ada waktu. Di mana Pak Pendeta, di mana Pak Ustadz, tolong Pak Ustadz begini. Sibuk. Tapi kalau orang kaya, jamaahnya kaya, dia siap. Nah, ini sosok Muhammad digambarkan yang seperti itu. Makanya kita itu tidak boleh mirip dengan Muhammad. Kita harus mirip dengan Yesus.